Jadi yang pertama sunnah itu menyegerakan berbuka. Ya, ini sunnah. Bukan terus antarlah nunggu malam lah, biar pahalanya tambah banyak. Salah. Tapi bukan berarti pas di TV tok Allahu Akbar langsung buka ya, karena itu Jakarta ya. Jakarta dan sekitarnya loh, bukan Tangerang. Tangerang itu masih ke barat sedikit lagi. Jadi tunggu dulu ya. Tunggu dulu sekitar 3 menitan lah, setelah adzan tengah-tengah mau hampir habis, itu baru biasanya di masjid ya. Jadi jangan langsung dari TV, soalnya dia sekitarnya dia doang. Kalau mau pengen cepet malah enakan yang Surabaya. Bedanya setengah jam gitu ya. Jadi itu ya, menyegerakan berbuka itu salah satu sunnah puasa dan membawa keberkahan ya. Yang kedua apa? Berbuka dengan yang manis itu kurma, menyegerakan berbuka puasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kita akan dalam kebaikan ketika kita menyegerakan, gak usah ditunda-tunda ya berbuka puasa. Yang kedua tadi sudah ya, berbuka dengan kurma. Ya, ini sunnah. Kurma itu makannya harus ganjil. Ya. Satu. Jangan sekenyang, nggak makan nasi. Nggak apa-apa sih kalau nggak makan nasi, gitu ya. Kalau saya kan nggak terlalu suka kurma karena manis, tapi ada lagi kurma yang nggak terlalu manis, rutop. Ya itu makannya rutop enak. Tapi tetap satu, karena kalau 3 kebanyakan. Boleh 3, boleh 5, boleh 7. Ya, itu makan dengan kurma, berbuka dengan kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutop kurma matang sebelum sholat. Kalau tidak ada dengan tamar, kurma yang dikeringkan. Kalau tidak ada kurma juga, beliau berbuka dengan minum air minum beberapa teguk. Hadisnya Abu Daud dan Tirmidzi. Kasih nama tuh. Gak ada kurma rutop, kurma yang kering. Gak ada apa-apa, air minum. Ibu apa aja, gorengan ada, kolak ada, es teler, sampai teler semua habis minumnya. Coba. Lah ini loh Rasulullah, kalau ada kurma rutop gitu kan. Kalau nggak ada rutop, kurma yang kering gitu kan. Kalau nggak ada beberapa teguk air, Allah. Kita memang sengaja disediain ya. Masya Allah, lapar mata pula. Pulang kerja ada ini beli, ada itu beli, ada itu beli, entah kapan itu makannya. Ya, Masya Allah. Ini ya. Yang selanjutnya ini yang kedua ya, berbuka dengan kurma. Jadi kurma ini kan tenaga kita habis nih buat Ramadan ya. Nah kurma itu mengembalikan. Ya, mengembalikan. Jadi jangan yang pakai yang minuman-minuman macam-macam itu gitu. Dengan kurma itu sudah luar biasa. Orang yang suka kurma keren. Nggak apa-apa 3 ya. Itu. Yang selanjutnya apa? Berdoa. Di waktu berbuka puasa berdoa. Allahumma lakasuntu wa bika amantu. Harusnya itu minum dulu, itu makan minum tuh Allahumma barik lana dulu. Makan minum baru Allahumma lakasuntu. Lah gimana sudah kering belum diminumin. Nah, ya kan? Jadi Bismillahirrahmanirrahim, barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan dulu, minum dulu, baru Allahumma lakasuntu. Kan sudah disiram air, berdoa ya. Dan doa yang diijabah itu ibu-ibu habis mau buka tuh dulu tuh 5 menit aja, 5 menit, 10 menit. Kalau sudah selesai semua kumpul berdoa di situ. Kepengennya apa? Ya, jadi bulan Ramadan ini aku pengen habis Ramadan ini itu didoakan. Ya, 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 1 doa orang yang berpuasa.
ini dijabah oleh Allah. 2, doa orang tua kepada anaknya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan itu banyak doa. Bukan hanya pas lagi buka puasa, tapi selama Ramadan. Ya, makanya kita kalau tirakatin anak supaya dapat jodoh nggak boleh. Ya, puasalah nirakatin anak lu puasa 40 hari 40 malam nirakatin kamu biar kamu dapat jodoh. Nggak boleh, nggak dapat pahala dari Allah, dapatnya tirakat doang. Kalau mau puasa, selama puasa doain anaknya, paham? Kan doa orang puasa diijabah oleh Allah. Doa untuk anaknya diijabah, sebaliknya doa anak untuk orang tua diijabah. Doa suami untuk istri diijabah, doa istri untuk suami diijabah. Ya, apalagi doa istrinya, aduh ya Allah keren tuh Bu. Makanya doanya jangan kesel-kesel, jangan jengkel-jengkel. Doanya yang baik-baik aja. Kalau ada apa-apa kan suami kita sendiri, ya enggak? Kesel banget, tak doain aja jelek nyungsruk, ntar nyungsruk beneran. Ini ya, jadi doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau berbuka puasa membaca doa yang kita baca tadi. Yang selanjutnya makan sahur. Males bangun aku lah, males makan sahur. Walaupun hanya dengan seteguk air, kayaknya nggak ada deh kalau males makan sahur ya. Iya, kita justru malas itu berbuka. Kadang udah makan gorengan, udah makan ini udah kenyang ya. Kadang-kadang nggak makan nasi, apalagi yang kecil-kecil, yang perutnya kecil-kecil gitu tuh, bocil-bocil, perutnya kecil karena memang mereka memang ukurannya, ya makanya nggak banyak ya gitu ya. Nah, makan sahur itu luar biasa, ada berkah di makan sahur. Ya, dari Anas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkah. Bukhari Muslim. Ya, jadi jangan ngeremehin sahur, ternyata luar biasa. Lo makan lo, nggak ada urusannya sama ibadah, ya enggak? Tapi ternyata makan sahur membawa berkah, membawa kebaikan buat kita semuanya. Karena memang puasa itu lapar. Allah tahu kita puasa itu lapar. Ya, sebenarnya kita puasa itu, kalau kita lihat itu, makanan itu di dalam tubuh kita, dari makan diputar-putar di lambung, di semua diberikan dialirkan ke semua tubuh sampai kelar itu 8 jam. Kita puasa 12 jam, artinya perut kita kosong itu hanya 4 jam toh. Ya, cuman 4 jam, karena 8 jam itu lambung segala semua itu kerja semuanya selama 8 jam. Ibu bisa bayangin kalau Allah tidak memberikan istirahat lambung kita selama Ramadan. Coba 8 jam lo kerjanya harusnya. Ini baru sarapan udah lontong sayur belum makan. Ya, udah lontong sayur jam berapa? Jam 8 pagi lontong sayur. Jam 10 masih kepengen ngemil apa ya enggak? Iya. Kalau enggak nasi gitu. Nasi baru diputer, baru 2 jam 3 jam, siang bolong ibu makan lagi, diblokin lagi, ya enggak? Berat lagi muter. Ya, belum diarahin kemana-mana, masih diputer-puter. Gak taunya jam 3 lapar lagi. Ada mie ayam lah, ada somai lah, makanan-makanan yang ringan-ringan tapi berat. Ada bakso lah yang enggak jam 3, jam 4. Malam masih makan lagi. Kalau nggak ada istirahat yang nggak turun mesin di bulan Ramadan, bisa bayangin kayaknya dia bakalan minta pensiun dini. Ya Allah, berat kerjanya, diblok-blokin lagi makanan, belum yang suka cemil-cemilan ya. Ya Allah, alhamdulillah ada puasanya. Kata Lampung, alhamdulillah ya Allah, bersyukur aku ini orang yang makannya banyak berhenti. Ya Allah, jadinya lambung kita sehat. Gak ada orang yang keluar dari Ramadan sakit karena puasa itu gak ada. Sakit itu karena banyak makan.
makan ini dimakan, itu dimakan, masya Allah ya. Kalau sahur, kalau bisa jangan minum manis. Gula itu mempercepat pembakaran, cepet nanti laparnya ya. Jadi nggak usah minum manis gitu ya. Kopi pahit aja pada kopi manis. Udah usia ini, wajah usia, jangan manis melulu gitu ya. Kopi kalau pahit itu baik buat lambung, kalau manis itu bahaya gitu, karena ibu sudah manis semua, makanya minumnya kopi pahit. Masya Allah. Tadi makan ya. Sahur itu ada waktunya. Yang keempat sekarang mengakhirkan sahur. Kalau tadi mengawalkan, ya Bu ya, mengawalkan berbuka, menyegerakan berbuka, sekarang mengakhirkan sahur. Jangan bangga, aku loh sahur jam 2. Nggak pernah ngaji berarti. Iya, padahal sahur itu diakhirkan. Kenapa? Ya biar kuat, makan jam 2, ntar jam 4 masih lapar lagi. Ya, makanya mengakhirkan. Sekarang ini jam 5 kurang 1/4. Cukuplah jam 4, ya kan? Jam 4 lebih 1/4 itu cukup setengah jam. Ya, jangan 4:30 aja lah, biar dekat ke atas, keterlaluan itu. Ya, saking takutnya lapar gitu ya. Bu, alhamdulillah Ramadan itu nggak bikin kita sengsara. Kenapa? Karena kita semua ngerasa semua sedunia puasa loh, nggak sendirian, ya kan? Kesono puasa, nggak ada orang yang nggak puasa, Allah belepot, kecuali haid, ya, nifas dan lain sebagainya. Orang tua yang udah sepuh, semuanya puasa. Dan kalau kita lihat, ya, takwanya itu lagi naik tingkat semuanya, ya enggak? Sedunia, beda cuma jam. Ya Allah, Ibu kalau tahu semuanya nih, azan itu setiap hari itu nggak berhenti di dunia ini. Dari timur 24 jam nggak berhenti. Dari timur berhenti, makanya kan dari Jakarta ya, Jakarta berhenti 3 menit ditambung Tangerang berhenti 3 menit disambung, terus itu sampai sedunia itu sambung terus. Coba dari Surabaya setengah jam berhenti di mungkin di Sidoarjo adzan, di Mojokerto adzan, gitu terus sampai ke Tangerang, dapatlah kita jam segitu, gak berhenti. Jadi orang yang sholat pun tidak berhenti. Itu yang membuat dunia ini muter. Tawaf. Jadi semua ini tawaf, muter semuanya. Yang membuat alam semesta bisa tawaf, muter semua itu tawafnya kita dan tawafnya orang yang ada di Ka'bah. Itu juga nggak berhenti, ya. Jadi masya Allah, makanya orang-orang di luar sana itu harusnya bersyukur semasih ada orang-orang sholat, ya. Itu dunia juga nggak akan hancur, dia akan muter terus, dan mereka putarannya apa? Tawaf. Ya, bikin kopi sekarang putarannya tawaf. Masak nasi, nyuci beras, tawaf. Bikin bakwan puternya tawaf. Jangan begini lagi, tapi puternya tawaf. Ya, itu supaya kita nanti juga cepat dipanggil ke sana untuk tawaf langsung. Masya Allah, merinding nanti kita, ya Allah. Ya, sudah ada yang udah tawaf ke sana? Belum banyak, tapi ya semoga semuanya, amin ya Allah. Jadi itu mengakhirkan sahur. Dibacakan hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Sepele kan, tapi ternyata membawa keberkahan dan kebaikan buat kita semuanya. Yang selanjutnya memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini pahalanya MLM itu ini, ya. Barang siapa memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu, tidak dikurangi sedikit pun. Memberi takjil, apalagi memberi makan,
Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan walaupun hanya dengan sebutir kurma, tapi yang jangan terlalu lalu. Ini mah sebutir kurma nih Pak, ini sunah. Ya, kalau bisa beli ngasih segini kenapa harus sebutir gitu loh. Ya, jadi walaupun hanya sebutir biji kurma aja kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, apalagi ngasih takjil yang lebih gitu ya. Jadi silakan di masjid-masjidnya, kalau nggak kuat ini ya kasih duitnya ke teman kayak ke tetangga, tolong ya, maksudnya itu ya. Jadi sedekah itu kalau dikerjakan di luar bulan Ramadan pahalanya wis jadi tak kau ingin bingung. Al-Baqarah 260 seperti sebutir biji dia tumbuh menjadi 7 cabang dan tiap cabang ada 100, jadi 700 kali lipat. Diingetin baru oh iya. Ya Allah. Di luar bulan Ramadan 700 kali lipat. Bagaimana kalau kita memberikan tajil, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan dikatakan pahala orang yang berpuasa tadi kita dapat. Apalagi ibu-ibu yang di sini pulang-pulang masak gedebak-gedebu ya, masakin orang yang berpuasa. Di rumah saya itu ada 4 atau 5 orang, kalau ada ibu saya 5 orang. Berarti kalau saya masak, saya dapat pahala puasa 5 orang. Bukan. Sahur mendapatkan pahala 5 orang. Malam Lailatul Qadar, abis kita nyari itikaf di masjid atau itikaf di kamar kita sendiri, ibu nyiapin sahur di malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala nyiapin sahur 80 tahun. Masya Allah, tapi nggak ngomel. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak menahan diri. Enak banget Abi, dari tadi tidur di masjid, gak tidur di rumah, pulang-pulang tinggal makan. Nah, tapi ini yang dijaga ya. Itu Masya Allah, Allah itu baik banget. Puasa itu kan, bulan kemarin kan bilang kan puasa itu pahalanya itu gede banget sampai Allah itu nggak ngomong. Pahala puasa, ya, pahalanya itu gede banget sampai Allah nggak ngomong. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Sementara ibadah yang lain itu untuk dirimu sendiri. Iya, tadi sedekah 700 kali lipatnya dibalikin ke kita dengan keberkahan, ya enggak? Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Sunnah-sunnah di luar bulan Ramadan pahalanya sunnah, tapi di dalam bulan Ramadan pahalanya jadi wajib. Yang wajib dilipat gandakan lagi. Masya Allah. 1 menit lagi ya Allah. Sedih amat sih. Ya. 1 menit lagi mencari malam Lailatul Qadar. Oh, 5 menit lagi. Oh alah. Salat tarawih jangan lupa. Boleh nggak Umi salat tarawih sendirian di rumah? Boleh. Tarawih itu bid'ah. Langsung Umi Farah bilang tarawih bid'ah. Iya. Rasulullah nggak pernah salat tarawih. Bid'ah yang boleh itu tarawih, yang boleh, ya itu bid'ah memang. Rasul nggak pernah. Jadi waktu Ramadan Rasul pernah sholat di masjid, malam loh. Ini sholat tahajud loh. Sahabat itu langsung sholat, langsung di masjid. Itu bu di belakang Rasulullah, pas Rasulullah lihat, wow, banyak. Hari pertama, hari kedua lebih banyak lagi, hari ketiga hampir penuh itu masjid. Ya, padahal nggak pakai tikar, nggak pakai apa. Ini loh, keramik enggak, pasir. Ya, zaman dulu mana ada sih keramik? Siapa yang masang keramik? Siapa yang nemuin? Belum ditemuin. Ya. Akhirnya hari keempat, kelima, keenam Rasul nggak datang. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Aku takut Salat malam ini diwajibkan atas kamu nanti di bulan Ramadan selanjutnya. Maka sholat aja sendiri-sendiri di rumah.
kalau ibu terawihnya malam-malam kayak Rasulullah? Ngantuk semua itu udah. Ya Bu, alhamdulillah kata Rasulullah aku takut. Makanya sholat sendiri-sendiri di rumah 11 rakaat Rasul pakainya. Ya, akhirnya Rasul meninggal diganti Abu Bakar meninggal ganti Umar. Umar bingung. Ramadan sepi masjidnya. Akhirnya apa? Sholat di masjid, terawih kita terawih. Itu Umar, zaman Umar. Rasul 11 tahajud ya malam, Umar ngambil 23. Ada lagi sahabat yang satunya lagi ngambilnya 43. Makanya jangan ribet. Aliran apa dia? Cuma 11. Aliran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya Bu. Gitu kan, ada yang 23, ada yang 43. Kenapa nggak ribut-ribut yang 43 sampai subuh nanti? Ya, ngantuk semuanya. Ya, jadi itu. Ya, jadi dibolehkan. Nah, gimana? Apa cuman terawih aja? Terawih ini masih satu ibadah dengan puasa. Maka malam boleh tahajud. Ya. Daripada ibu petik-petik kangkung, ngongseng kangkung, tahajud aja udah nggak usah oseng-oseng malam-malam. Ada yang seperti itu, kangkung 1 bagi 2 buat sahur sama buat buka. Ada ribet amat malam, nggak usah begitu-gitu lah ribet-ribet ya. Pakai ayam goreng sambal keren udah. Itu ya Bu ya. Jadi tahajud lagi. Kita disuruh terawih karena masih satu paket ibadah Ramadan. Yang terakhir iktikaf, mencari malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar. Karena ibadah di malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 1000 dibagi 12 itu hasilnya 83-an. Jadi ketika kita sholat di malam Lailatul Qadar seperti sholat 83 tahun. Ketika kita masak sahur di malam Lailatul Qadar 83 tahun masak. Pahalanya baca Quran di malam Lailatul Qadar seperti itu. Ya, jadi ayolah sayang Ramadan. Kalau misalnya dalam perjalanan tadi musafir, itu doanya diijabah oleh Allah, nyambi, zikir gitu loh. Ya, ada zikirnya, bawa tasbih, bawa mobil sendiri ini misalnya, bawa tasbih gitu. Ya, sholat dan lain sebagainya. Sholatnya sholat jamak kosor ya. Jamak kosor, jangan gaya-gaya. Bawa mobil sendiri ini nggak usah jamak kosor, sombong. Ya, kita dirukhsah, diberikan keringanan oleh Allah, jamak kosor ambil. Karena nggak semuanya dikasih ini. Hanya orang yang dalam perjalanan aja musafir yang bisa jamak dan kosor ambil. Nggak pernah kita sholat zuhur 2 rakaat ya nggak? Sholat asar 2 rakaat ambil. Kalau maghrib nggak ada 1,5. Iya ya. Kalau setengahnya kan 1,5 ya. Maghrib tetap 3 ya. Dan itu juga sama ya subuh ya. Jadi ambil, jangan sombong kita ya. Itu. Jadi iktikaf dicari di akhir-akhir. Nggak usah bikin kue lah, ribet amat. Pernah anak saya, Umi bikin nastar. Halah ribet amat bikin nastar, saya aja enggak. Dulu pernah gadisnya dulu. Sekarang ogah. Dulu alah kakak sempet. Mending baca Quran sehari 5 juz apa 6 juz. Stop. Baik. Door press 4. Baik itu saja ya. Kurang